Terima kasih Mas Abi dan Mbak Laili. Perkenalkan saya Agustinus Hatsa akan memandu acara pemaparan materi di pagi hari ini. Izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan di Jalan Pepera, jangan lupa mampir di BPS. Sambutlah narasumber kita semua agar acara kita sukses. Baik, tanpa memperlambat waktu, saya akan panggilkan narasumber kita di pagi hari ini. Narasumber yang pertama yaitu Pak Willy Andika SST, Prakom Ahli Muda PPS Kabupaten Nabire. Kepada Pak Willy Andika, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Narasumber kita yang kedua yaitu dari BPS Provinsi Papua, kepada Mbak Intan Selvina Senaga SST MSc, statistisi ahli media BPS Provinsi Papua. Waktu dan tempat kami persilakan untuk bergabung di panggung. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Bowo Budi Sumanto SE, Kepala BPS Kabupaten Nabire. Kepada Bapak Bowo kami persilakan untuk bergabung di panggung. Terima kasih. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak dan Ibu? Alhamdulillah. Kita langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu koordinasi penyusunan daerah dalam angka Kabupaten Nabire di tahun 2024. Materi ini akan disampaikan oleh Pak Willy Andika SST. Waktunya kami kasih 30 menit ya Mas. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang terhormat. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan Kabupaten Nabire, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah dan Forkopimda, pimpinan OPD, lembaga terkait, para akademisi dan para tamu undangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada hari ini kita kembali bertemu ya, kegiatan tahunan BPS. Mungkin masih teringat setahun yang lalu kita laksanakan itu di bulan Februari, Bapak Ibu sekalian. Pada tahun ini kita selenggarakan lebih cepat, sebulan lebih cepat kurang lebih, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini adalah bagian-bagian yang terlibat dalam penyusunan publikasi daerah dalam angka tingkat kabupaten. Sebelum kita masuk terkait materi pertama ini, Bapak Ibu mohon izin kepada Bapak Pimpinan dan tim BPS Provinsi serta teman-teman BPS, kami akan menyampaikan sedikit tentang BPS, apa itu data, apa itu terkait kegiatan BPS secara singkat. BPS itu Badan Pusat Statistik, jadi suatu lembaga non-kementerian yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, terkait data, data ini biasa banyak ya digaungkan, banyak viral begitu ya. Tapi apa sih sebenarnya data itu Bapak Ibu? Kalau kita lihat dalam peraturan BPS, dalam peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 juga disampaikan bahwa data itu berupa kumpulan fakta, kumpulan informasi, bisa berupa angka, gambar, bahkan suara yang merepresentasikan suatu bentuk karakteristik dari setiap
apa yang mau kita lihat seperti itu. Itu secara luas, itu adalah data. Kemudian ada lagi yang namanya data statistik. Nah, itu adalah data yang terkait angka, indikator, dan lain-lain sebagainya yang dikumpulkan dari suatu proses. Ada namanya proses pengumpulan, proses pengolahan, dan proses analisis yang menghasilkan data statistik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi data itu masih mentah. Tahu kalau kita bicara data statistik, artinya sudah melalui suatu rangkaian proses yang sudah melewati kaidah-kaidah terkait statistik. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin next. Ya, visi BPS adalah, maaf yang tadi. Ya, visi BPS adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 disampaikan adalah BPS penyelenggara statistik dasar. Dalam hal ini adalah sensus dan survei yang berbasis atau ruang lingkup secara nasional. Bapak Ibu di OPD di lintas kabupaten atau provinsi pun juga pasti mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam hal pengumpulan data. Pasti ada kegiatan yang berkaitan dengan analisis, pengumpulan data, dan penyajian. Nah, yang Bapak Ibu lakukan itu adalah jenis statistik sektoral. Kalau di ruang lingkup tingkat kementerian atau OPD. Sedangkan yang dilakukan oleh misalnya akademisi, misalnya pihak swasta, jika melakukan penelitian, misalnya survei kepuasan, misalnya survei atau penelitian dalam rangka pembukaan lahan dan sebagainya, itu adalah salah satu contoh statistik khusus. Di situ sudah dituangkan dalam ketiga jenis itu sudah dituangkan dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97. Nah, di sini diperlukan kolaborasi Bapak Ibu sekalian. BPS tidak mungkin berdiri sendiri, tidak mungkin menghasilkan data seluruh lapangan usaha, seluruh konten-konten yang ada di kita ya. Jadi butuh kolaborasi, butuh kerjasama, butuh yang namanya suatu regulasi yang nanti akan disatukan dalam namanya forum data sebenarnya. Dan tentunya memperkuat kebijakan-kebijakan di level daerah Bapak Ibu. Jadi bisa saja kita memperkuat kebijakan forum data di level provinsi atau kabupaten. Ya, next. Jadi Bapak Ibu, perencanaan pembangunan itu membutuhkan data. Membutuhkan apa yang dinamanya perencanaan sehingga data-data yang digunakan itu dari BPS maupun dari OPD dapat berkualitas. Nah, sumber data yang digunakan diperoleh dari sensus, survei maupun pengumpulan data secara kompilasi. Nah, Bapak Ibu yang melakukan data pengumpulan data mandiri di OPD yang disebut data sektoral itu biasa dilakukan dan dapat dilaporkan kepada BPS. Next. Nah, dalam ruang lingkup kali ini Bapak Ibu kami akan menampilkan terkait penyusunan daerah dalam angka. Nah, fokus kami di sini adalah daerah dalam angka ini merupakan suatu produk BPS yang memiliki format yang sama di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional. Di tingkat nasional itu ada yang namanya statistik Indonesia. Itu data level nasional. Di tingkat provinsi ada yang namanya provinsi dalam angka. Kalau provinsi Papua berarti provinsi Papua dalam angka, seperti itu. Nah, isinya, kontennya merupakan tabel-tabel yang berisi data BPS, data kompilasi dari beberapa instansi dan OPD, dan waktu penyajiannya biasanya kalau rilis 2024 itu datanya adalah data yang tahun kemarin atau data yang sudah rilis di 2023. Artinya data 2024 masih sementara sementara on progress ya. Jadi akan rilis di tahun berikutnya seperti itu. Secara akses data-data terkait publikasi dari dalam angka ini dapat diakses secara bebas di website BPS ya Bapak Ibu. Di level nasional itu websitenya bps.go.id. Kalau level provinsi tinggal tambahkan saja di depannya papua.bps.go.id. Nanti bisa dicari
melalui gadget masing-masing ya Bapak Ibu. Karena untuk saat ini BPS sudah tidak lagi banyak mencetak yang namanya buku. Sekarang sudah lebih banyak ke arah digital. Oke, next. Tujuan penyusunannya antara lain adalah arah kebijakan yang nantinya akan menjadi dasar pijakan pengambilan keputusan, dan nantinya data-data yang dihasilkan itu dapat kita lihat historinya. Tahun ini berapa angkanya, oh tahun kemarin berapa angkanya gitu ya. Maaf yang sebelumnya. Ya. Jadi tren data ini juga penting Bapak Ibu untuk yang namanya kesinambungan atau melihat variasi perubahan dari waktu ke waktu. Sebagai alat kontrol yaitu masyarakat dapat menilai secara objektif terkait pelaksanaan pembangunan yang nantinya akan mengevaluasi masukan untuk arah kebijakan dengan memberikan nilai dari suatu program. Oke, next. Strukturnya Bapak Ibu dalam penyusunan khususnya publikasi Kabupaten Nabire dalam angka ini terdiri dari 13 bab. Dari bab 1 terkait geografi dan iklim, bab 2 pemerintahan, bab 3 terkait penduduk dan ketenagakerjaan, bab 4 sosial dan kesejahteraan rakyat, bab 5 pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan, bab 6 industri pertambangan dan energi, bab 7 pariwisata, bab 8 transportasi dan komunikasi, bab 9 perbankan, koperasi dan harga, bab 10 pengeluaran penduduk, bab 11 perdagangan, bab 12 sistem neraca nasional, bab 13 perbandingan antar kabupaten. Nah, format ini terstandarisasi di seluruh level, khususnya level provinsi dan kabupaten. Untuk level nasional lebih luas lagi cakupannya Bapak Ibu, babnya lebih banyak cakupannya, jadi nanti bisa dicek untuk perbandingannya. Tapi dalam hal ini struktur dari level kabupaten dan provinsi seperti ini. Ya, mungkin lanjut next. Nah, terkait penyusunan tahun ini Bapak Ibu, ya sebelumnya kami bicarakan dulu yang penyusunan tahun sebelumnya ya. Untuk publikasi tahun 2023 yang sudah rilis tahun lalu, itu sudah dapat diakses di website kami. Jadi silakan diketik di smartphone masing-masing, alamatnya nabirekap.bps.go.id. Silakan masuk di menu publikasi, nanti bisa dicari. Untuk penyusunan tahun ini, kami sudah melakukan pendataan, start pengumpulan datanya itu dari tanggal 10 Januari kemarin Bapak Ibu. Jadi karena ini kegiatan FGD-nya kami majukan, jadi baru terkumpul sekitar 52%. Ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa bertepuk tangan, mohon izin tepuk tangannya cukup baik. Karena tingkat rilisnya ini masih rentangnya sebulan lagi ya, masih ada 1 bulan lagi, jadi wajar pengumpulan datanya masih 50%. Jadi setelah ini, Bapak Ibu kami harap dinas-dinas yang belum mengumpulkan dapat berkoordinasi kembali dan melengkapi data-data yang belum masuk. Jadi total OPD yang masuk, total OPD keseluruhan terdiri dari instansi pemerintahan OPD, instansi vertikal dan beberapa sekolah atau universitas ya. Dan petugasnya adalah pegawai BPS sendiri. Oke, next. Tantangannya Bapak Ibu di sini adalah tentunya masih sama ya, masih seputar data mungkin terlambat masuk atau datanya susah, kurang lengkap. Setelah dicek mungkin kurang wajar atau tidak konsisten. Tapi itu adalah hal yang wajar. Nanti dari pihak BPS, dari kami akan melakukan koordinasi dan akan sama-sama mengecek sebelum nanti rilis di tanggal 28 Februari mendatang. Oke, lanjut. Nah, terkait tantangan tersebut tentunya BPS ingin Bapak Ibu sekalian kita berkomitmen dan mencari solusi untuk kedepannya gitu. Jadi dasar hukumnya mungkin sudah jelas dari BPS dan dari masing-masing tupoksi UPD tentu punya dasar hukumnya masing-masing. Tentu masing-masing OPD, masing-masing instansi itu mempunyai data pokok. Artinya data-data yang
selalu tiap tahun Bapak Ibu berikan ke BPS. Jika ingin dimodifikasi, jika ingin ditambah, silahkan. Artinya tidak terpaku pada data tabel atau data yang kami minta ya tiap tahun misalnya. Jadi, saya butuh tampilkan Pak, misalnya data ini, tolong ditambahkan, silahkan. Nanti kami tambahkan dalam publikasi kami di daerah dalam angka. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu, masih sekitar 2 minggu atau 3 minggu ke depan ya untuk rilis data ini. Jadi yang sudah masuk, boleh silakan mau menambah informasi, mau memperkaya tabel-tabel untuk dipublikasikan, kami membukanya. Oke, lanjut, next. Nah, ini sedikit sosialisasi terkait diseminasi BPS. Jadi di BPS itu Bapak Ibu, pengumpulan data, proses di lapangan, proses pengolahan, hasilnya itu akhirnya adalah penyajian produk dari statistik itu tadi ya. Jadi produknya itu kami sajikan dalam bentuk buku biasanya dan dalam bentuk digital, website, ada aplikasi di smartphone juga. Dan khusus di publikasi di BPS Nabire, di Kabupaten Nabire, itu beberapa publikasi strategis, antara lain ada namanya PDRB, Buku Produk Domestik Regional Bruto Terkait Perekonomian. Terus ada juga namanya buku Statistik Kesejahteraan Rakyat. Nah, ini rilisnya di akhir tahun. Kalau PDRB itu nanti di sekitar bulan April. Terus ada lagi distrik dalam angka. Nah, ini di bawah kabupaten dalam angka levelnya. Datanya sama, hanya kalau di kabupaten dalam angka adalah data per kecamatan. Kalau publikasi distrik dalam angka adalah data level desa, kampung atau kelurahan, seperti itu Bapak Ibu. Tapi untuk sementara ini distrik dalam angka ini publikasinya datanya masih terbatas, tidak sebanyak data-data di tingkat kabupaten. Oke, next. Nah, ini contoh wajah dari website kami. Kalau dilihat dari PC atau laptop ya, kalau buka di HP mungkin tampilannya lebih sempit, nah, tapi sama, tampilannya sama. Jadi silakan, ada menu beranda tentang kami, berita, nanti bisa akses data-datanya di menu publikasi ya. Silakan Bapak Ibu bisa ngetes. Oke, next. Ini contoh buku-bukunya yang sudah rilis tahun kemarin, tahun 2023. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada tahun 2023. Data-data yang sudah tampil dan sudah rilis tersebut semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, next. Tentu arah kebijakan berikutnya kami menyarankan agar mendorong tiap-tiap produsen data, artinya Bapak Ibu di OPD. Pak Mas, belum 30 menit toh? Masih ada waktu ya? Oh iya Pak, takutnya nanti terlewat. Jadi arah kebijakannya kami mengusulkan para produsen data, dalam hal ini Bapak Ibu di OPD terkait, dapat terus aktif ya, terus aktif, dan kita saling berkoordinasi. Jadi apa yang kami hasilkan Bapak Ibu bisa mengevaluasi. Artinya kami tidak akan berubah, tidak akan maju jika tidak ada evaluasi. Kami merasa sudah pas nih, datanya sudah oke. Kalau tidak ada misalnya feedback atau evaluasi dari Bapak Ibu sekalian, artinya belum ada yang namanya kemajuan ya, seperti itu. Tapi kami harap koordinasi tetap ada, dan kami membuka koordinasi tersebut baik secara langsung dari kantor maupun via telepon dan WhatsApp ya, apapun itu. Di website kami juga ada nomor kontaknya, silakan dihubungi. Oke, next. Baik, dari saya terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Willy. Kita beri aplaus untuk narasumber kita yang pertama. Kita masuk ke narasumber kedua, yaitu sosialisasi inflasi dan hasil SBH 2022. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Mbak Intan Sinaga. Waktu dan tempat saya persilakan. Itu sebelum kita masuk ke hasil SBH 2022, saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu inflasi dan kegunaan inflasi. Karena inflasi sendiri merupakan produk baru gitu ya untuk Kabupaten Nabire. Nah, sebelum kita berbicara inflasi, saya akan menjelaskan satu angka yang sering kami sebut sebagai indeks harga konsumen. Nah, inflasi itu sendiri diperoleh dari
indeks harga konsumen ini. Jadi perubahan indeks harga konsumen akan menghasilkan angka inflasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, indeks harga konsumen ini atau kita sering sebut dengan IHK adalah indeks yang mengukur perubahan rata-rata harga eceran dari barang jasa yang secara umum dikonsumsi di suatu wilayah. Misalnya di Kabupaten Nabire konsumsi komoditas yang dikonsumsi misalnya sekian ratus komoditas. Nah, sekian ratus komoditas itu kami data untuk kami dapatkan rata-rata perubahan harganya antar periode. Nah, survei yang kami lakukan untuk mendapatkan harga setiap bulannya itu periodenya ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, kemudian ada yang bulanan tergantung jenis komoditasnya. Kita sebut dengan survei harga konsumen atau SHK. Nah, inflasi sendiri adalah perubahan IHK, persentase perubahan IHK yang menggambarkan tingkat kenaikan harga dari barang dan jasa yang kita cacah tersebut, yang kami data. Sedangkan deflasi adalah persentase perubahan IHK yang menggambarkan tingkat penurunan harga dari sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi di suatu wilayah. Jadi inflasi menunjukkan kenaikan harga, sedangkan deflasi menunjukkan penurunan harga secara umum. Kemudian apa sih kegunaan dari indeks harga konsumen atau inflasi deflasi tersebut? Yang pertama untuk indeksasi upah gaji. Jadi pemerintah ketika menetapkan upah gaji pasti memperhitungkan inflasi. Karena kalau tidak diperhitungkan upah atau gaji yang ditetapkan bisa saja under gitu ya, tidak bisa mencukupi kebutuhan pegawai karena tingkat harga secara umum sudah naik seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai indikator moneter atau perkembangan nilai uang, keterkaitannya dengan yang pertama tadi. Ketika terjadi inflasi, nilai uang yang kita pegang otomatis akan berkurang. Kalau kita punya uang 500.000 bisa kita beli untuk 10 barang, kemudian terjadi inflasi misalnya 5%, uang 500.000 itu jadinya hanya bisa untuk beli 5 barang. Berarti nilai uang yang kita pegang otomatis sudah berkurang. Kemudian selanjutnya asumsi APBN lagi gitu ya, kurang lebih sama dengan indeksasi upah gaji. Pemerintah dalam menetapkan APBN, menetapkan anggaran pasti memperhatikan inflasinya seperti apa, seperti itu. Sampai sudah berapa persen inflasi yang ada, dan dari situlah mereka bisa memperhitungkan APBN. Selanjutnya adalah sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, kemudian eskalasi dari nilai proyek. Oke. Nah, nanti tanggal 1 Februari 2024 itu bagi kami BPS itu kayak hari besar gitu ya, ketika kami melakukan rilis dengan diagram timbang baru SBH, hasil SBH 2022 dan adanya penambahan kota inflasi, daerah inflasi yang baru. Dalam hal ini kalau di Papua itu ada Nabire dan Jaiwijaya. Nah, nantinya Bapak Ibu ketika kami rilis pasti setiap bulannya akan bisa melihat baik itu mungkin di website atau mungkin dari media lain diseminasi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Jaiwijaya. Kami akan menghasilkan berita resmi statistik. Berita resmi statistik ini untuk inflasi akan dikeluarkan setiap bulannya dan dirilis setiap hari kerja pertama setiap bulan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam berita resmi statistik itu kami akan memaparkan 3 jenis inflasi. Jadi inflasi bukan hanya satu angka, tapi bisa di breakdown ke 3 jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi bulanan atau kita sering sebut dengan month to month gitu ya. Persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara inflasi Februari 2024 misalnya sebesar 3%, berarti terjadi kenaikan harga sebesar 3% pada Februari 2024 dibandingkan Januari 2024. Jadi kita bandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, kalau yang jenis kedua yaitu inflasi tahun kalender atau year to date, itu adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun sebelumnya. Jadi persentase perubahannya ini kita selalu perbandingkan dengan Desember di tahun sebelumnya.
Contoh, kalau kita berbicara inflasi tahun kalender Oktober 2024, berarti kita melihat perbandingan harga atau apakah terjadi kenaikan harga atau penurunan harga pada Oktober 2024 dibandingkan dengan pada Desember 2023. Nah, kalau kita berbicara misalnya inflasi Maret 2024 secara year to date misalnya sebesar 0,5%, berarti kita bisa katakan pada Maret 2024 terjadi kenaikan harga sebesar 0,5% dibandingkan kondisi harga pada Desember 2023. Apa sih gunanya inflasi tahun kalender ini? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu, setiap tahunnya Kementerian Keuangan menetapkan target inflasi. Nah, untuk tahun 2024 target inflasi yang ditolerir oleh pemerintah adalah plus minus 2,5%. Artinya, batas terdalam deflasi yang diizinkan adalah minus 3,5% dan batas tertinggi inflasi yang ditolerir adalah 3,5% gitu ya. Jadi antara minus 3,5% sampai dengan 3,5%. Nah, ketika kita berbicara misalnya inflasi tahun kalendernya bulan Oktober 2024 itu sudah 2%. Sedangkan batas maksimal kan 3,5% nih. Di Desember itu harus selalu diperhatikan bahwa patokannya nanti di Desember. Berapakah angka inflasi tahun kalendernya? Kalau di bulan Oktober sudah 2% atau sudah 2,5%, nah Bapak Ibu pemerintah daerah sudah wajib hati-hati. Jangan sampai naik terus di Desember, di November, naik lagi di Desember, terus lewat dari 3,5%. Otomatis itu sudah akan menjadi perhatian dari pemerintah pusat atau mungkin Kemendagri seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, inflasi tahun kalender itu sebagai warning gitu, sebagai warning bagi kita apakah inflasi kita dari Januari sampai Oktober itu masih aman atau tidak posisinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah inflasi tahun ke tahun. Nah, inflasi tahun ke tahun ini atau year on year adalah persentase perubahan IHK pada bulan berjalan pada suatu tahun terhadap bulan yang sama di tahun sebelumnya. Jadi kalau kita membicarakan inflasi Februari 2024 secara year on year, itu berarti kita membandingkan ke kondisi harga pada Februari 2024 terhadap Februari 2023. Jadi kalau kita membicarakan, kalau dikatakan inflasi year on year Kabupaten Nabire misalnya di Mei 2024 sebesar 1%, maka pada Mei 2024 terjadi kenaikan harga sebesar 1% dibandingkan kondisi harga pada Mei 2023. Seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk pengenalan kita jenis-jenis inflasi gitu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan berita resmi statistik atau membaca, jadi sudah mulai paham karena ini adalah produk baru di Kabupaten Nabire ya dan di Provinsi Papua Tengah. Oke, selanjutnya saya akan masuk terhadap gambaran singkat dari survei biaya hidup. Nah, karena inflasi adalah hal baru, survei biaya hidup ini pun adalah hal baru karena baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Nabire sendiri. Untuk Provinsi Papua Tengah tadi Pak Bowo sudah menyebutkan ada Timika gitu ya. Timika sudah kakak duluan gitu dalam hal inflasi karena pada SBH 2018 periode sebelumnya Timika masuk sebagai kota inflasi. Nah, next. Nah, kita perlu melihat kenapa sih dilakukan survei biaya hidup gitu ya. Apa yang melatar belakangi? Yang pertama itu survei biaya hidup merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsumsi yang ada di suatu wilayah. Dan biasanya kabupaten atau wilayah-wilayah baru yang lahir sebagai kota atau kabupaten inflasi nanti munculnya bersamaan dengan survei biaya hidup ini. Jadi kayak SBH 2018 Timika masuk sebagai kota inflasi. Nah, SBH 2022 ini baru Nabire dan Kabupaten Jayawijaya masuk sebagai kabupaten inflasi. Nah, apa yang melatar belakangi survei biaya hidup?
Yang pertama adalah adanya perubahan pola konsumsi akibat dari perubahan teknologi, perilaku, pendapatan, selera, dan lain sebagainya. Contoh gitu ya, penggunaan smartphone. Dulu penggunaan smartphone hanya terbatas pada komunikasi. Sekarang smartphone kita bisa dipakai misalnya untuk membaca atau mencari berita secara online, atau misalnya untuk bisnis, atau bahkan memesan kendaraan transportasi gitu ya dalam kota. Nah, selanjutnya adalah penyesuaian tahun dasar. Biasanya ini dilakukan akibat adanya shock dan krisis. Nah, shock atau krisis yang kita alami baru-baru ini adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini bisa mengubah dan kita tangkap gitu ya, bisa mengubah pola konsumsi masyarakat. Dulu sebelum pandemi COVID-19 penggunaan masker paling hanya tenaga medis gitu ya. Tapi setelah dan pada saat pandemi COVID-19 penggunaan masker sudah sangat masif. Bahkan setelah pandemi COVID-19 sudah tidak ada pun masyarakat sudah mulai paham dan sudah mulai membiasakan penggunaan masker ketika mereka sakit, tapi tetap melakukan aktivitas di luar. Terus kemudian pada saat sebelum terjadi pandemi COVID-19, berbelanja secara online atau memesan makanan secara online mungkin tidak setinggi ketika terjadi pandemi COVID-19 atau saat-saat sekarang gitu ya, setelah adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah perkembangan jenis barang dan jasa. Jenis barang dan jasa ini perkembangannya dicerminkan dari dinamika pergeseran preferensi atau selera dan prioritas masyarakat. Contoh, zaman dulu kita taunya kalau yang tidak punya kendaraan pribadi gitu ya, pasti menggunakan angkutan dalam kota atau ojek tradisional. Nah, pada saat sekarang orang lebih memilih memesan kendaraan roda 4 atau roda 2 online. Jadi dia nggak perlu capek-capek nih pergi ke jalan raya terus left-hand taksi misalnya. Selera masyarakat sudah berubah dan itu yang kita berusaha tangkap, makanya perlu dilakukan update setiap 4-5 tahun untuk menilat bagaimana pola konsumsi masyarakat. Kemudian adalah dengan adanya perubahan dan dinamika pasar gitu ya, yang menciptakan variasi dalam harga dan ketersediaan produk. Dulu kita taunya pasar paling pasar tradisional atau pasar modern seperti swalayan, pasar mama-mama, atau misalnya supermarket. Kalau sekarang penggunaan pemanfaatan pasar online atau marketplace sudah sangat tinggi gitu ya. Jadi tidak lagi nih kita hanya mengenal pasar tradisional atau pasar modern, tapi sudah ada pasar online yang turut bersaing gitu ya dalam perekonomian. Kemudian yang terakhir adalah kami BPS dalam menentukan inflasi tidak menggunakan standar sendiri atau tidak menggunakan standar nasional gitu ya. Kami menggunakan standar internasional yang kami sebut dengan CPI Manual 2020. Nah, berdasarkan manual book ini disarankan pembaharuan paket komoditas itu dilakukan tidak lebih dari 5 tahun. Nah, ini sebagai informasi saja gitu ya. Sampai sudah berapa lama sih perjalanan survei biaya hidup untuk mengawal gitu ya, untuk mengawal kualitas inflasi di Indonesia. Pertama kali survei biaya hidup dilakukan di tahun 1953 dan waktu itu baru satu kota inflasi yaitu kota Jakarta. Nah, waktu itu komoditas yang ditangkap baru 19 komoditas. Nah, survei biaya hidup 2022 ini merupakan survei biaya hidup yang ke-13 di mana cakupan wilayahnya sudah sampai 150 kabupaten kota. Nah, penambahan cakupan wilayah ini merupakan cara dari BPS untuk meningkatkan kualitas dan menguatkan data dari inflasi yang kita hasilkan. Harapannya sih sebenarnya seluruh kabupaten kota di Indonesia 512 ya kalau nggak salah punya data inflasi. Cuma kita terbatas oleh anggaran, kita terbatas juga oleh kriteria-kriteria apa saja sih yang harus menjadi daerah inflasi karena tidak semua wilayah bisa nih memiliki kriteria yang ada di sebuah kota inflasi. Nah, selanjutnya
Di sini saya akan menjelaskan tujuan survei biaya hidup. Jadi pasti Bapak Ibu masih kurang firm gitu ya, survei biaya hidup ini tujuannya apa? Yang pertama, memperbaharui tahun dasar indeks harga konsumen. Kemarin tadi sudah saya sebutkan, sebelumnya adalah survei biaya hidup 2018 yang kita pakai untuk penghitungan inflasi sampai dengan Desember 2023 kemarin. Nah, sejak Januari 2024 ini kami sudah menggunakan tahun dasar baru, yaitu 2022 sama dengan 100. Apa sih artinya? Artinya adalah ketika kita menggunakan tahun dasar 2018 sama dengan 100, artinya perubahan harga yang kita catat itu mengacu pada kondisi harga di tahun 2018. Jadi kita bandingkannya tuh ke 2018 seperti itu ya, dan berjalan sesuai dengan bulan berjalan di tahun-tahun selanjutnya. Nah, ketika kita bergeser ke tahun 2022, artinya harga-harga nanti selanjutnya akan kita bandingkan dengan harga-harga di tahun 2022. Nah, itu yang maksudnya kita melakukan pembaharuan terhadap tahun dasar yang kami gunakan dalam penghitungan indeks harga konsumen atau penghitungan inflasi. Yang kedua adalah memperoleh paket komoditas dan diagram timbang. Apa sih paket komoditas? Tadi saya sudah beberapa kali sebut paket komoditas. Nah, paket komoditas itu adalah sekelompok barang dan jasa yang diperoleh dari hasil survei biaya hidup ini merupakan barang dan jasa yang paling banyak dikonsumsi di suatu wilayah. Misalnya di Kabupaten Nabire hasil survei biaya hidupnya komoditasnya ada sebanyak 240 komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Jelas pada saat pendataan yang kita dapatkan misalnya lebih dari 240 gitu ya, tapi kami menggunakan cutting point ke 0,02 ke atas gitu ya, yang konsumsinya lebih tinggi lagi gitu. Jadi anggapannya ketika barang-barang atau komoditas tersebut tidak terlalu banyak dikonsumsi masyarakat, otomatis perubahan harganya pasti tidak akan terlalu berpengaruh gitu kan ya. Jadi kita menggunakan komoditas-komoditas vital yang dianggap paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu yang kita berusaha dapatkan dari survei biaya hidup ini. Komoditas-komoditas itu yang kemudian nanti dari Bapak Ibu teman-teman di BPS Kabupaten Nabire dan BPS Kabupaten Mimika yang akan melakukan pendataan harganya. Jadi harganya akan terpantau setiap bulan. Kemudian ada diagram timbang. Apa sih diagram timbang? Diagram timbang itu menyatakan terkait bobot atau persentase konsumsi suatu komoditas terhadap total nilai konsumsi. Contoh dari hasil survei biaya hidup ini, misalnya di Kabupaten Nabire, beras bobot konsumsinya misalnya 3%. Terus ketela misalnya bobot konsumsinya misalnya 0,5%. Berarti kita bisa katakan konsumsi masyarakat di Kabupaten Nabire lebih tinggi sekitar 2,5% untuk beras dibandingkan dengan untuk ketela seperti itu. Jadi kita bobotkan, kita buat persentasenya mana nih yang paling tinggi. Nah, komoditas-komoditas ini yang memiliki bobot yang tinggi ini akan sangat berpengaruh terhadap akan sangat peka terhadap perubahan harga. Jadi ketika bobotnya tinggi, terjadi perubahan harga sedikit saja, dia itu kemungkinan besar akan masuk dalam andil inflasi. Bisa jadi nanti keluar di berita resmi statistik misalnya kepada kelompok makanan, minuman, dan tembakau inflasinya sebesar sekian dipengaruhi oleh misalnya beras, dipengaruhi oleh ikan cakalang misalnya, atau dipengaruhi atau yang daging ayam ras dan sebagainya, seperti itu. Jadi ketika bobotnya tinggi, dia sangat rentan gitu terhadap perubahan harga. Dia bisa masuk sebagai andil inflasi atau malah sebagai andil deflasi. Seperti itu, dan selanjutnya mendapatkan data dasar nilai konsumsi, kemudian mendapatkan keterangan tentang keadaan sosial ekonomi dari rumah tangga. Oke, kita bisa lanjutkan. Tadi sudah sempat saya sebutkan kan gitu ya, pada SBH 2022 ini kita cakupannya 150 kabupaten kota. Nah, 90 kabupaten kota lama ini merupakan cakupan dari SBH 2018. Nah, tahun 2022 kita ketambahan 20 kabupaten. Di antaranya adalah Merauke, Nabire dan
Kabupaten Jayawijaya. Next. Ini untuk bahan hanya untuk informasi aja gitu ya. Kalau dibagi per pulau itu kalau di kabupaten, kalau di Pulau Sumatera ada 41 kabupaten kota yang merupakan wilayah inflasi. Kalau di Jawa ada 38 kabupaten kota. Kemudian di Bali Nusa Tenggara ada 12 kabupaten kota. Kalimantan ada 21 kabupaten kota. Sulawesi ada 24 kabupaten kota. Kemudian di Maluku Papua ada 14 kabupaten kota. Nah, untuk Provinsi Papua Tengah diwakili oleh 2 wilayah inflasi, Kabupaten Nabire dan Timika. Nah, selanjutnya kita masuk pada hasil dari survei biaya hidup gitu ya. Kita melihat bagaimana sih profil Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika hasil dari survei biaya hidup ini. Nah, kolom SBH 2018 untuk Kabupaten Nabire otomatis kosong gitu ya, karena Kabupaten Nabire belum merupakan kota inflasi. Nah, hasil dari SBH 2022 kami dapatkan bahwa terdapat 240 komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Nabire. Nah, 240 komoditas inilah nanti yang teman-teman di BPS Kabupaten Nabire akan melakukan pencacahan setiap bulannya untuk mengecek perubahan harganya. Kemudian untuk nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga di Nabire itu sebesar 6 juta rupiah. Nah, kalau di Timika kita bisa bandingkan karena 2018 dia sudah sebagai kota inflasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Timika, paket komoditas di tahun 2022 sudah bertambah sebanyak 27 komoditas dibandingkan dari hasil SBH 2018. Jadi, total komoditas yang paling banyak dikonsumsi di Timika ada sebanyak 317. Nah, nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga di Timika posisi 2022 itu sebesar 8,5 juta. Ada penambahan sebesar 890.000 rupiah. Nah, angka SBH 2022 ini akan mulai digunakan, sudah mulai digunakan di Januari 2024. Jadi Bapak Ibu, teman-teman Kabupaten Nabire dan Mimika sudah melakukan pendataan di bulan Januari, dari sejak 1 Januari sampai nanti akhir bulan ini. Dan hasilnya itu nanti kita akan rilis pada 1 Februari nanti. Selanjutnya. Nah, berikut kita mau lihat nih ya, perbandingan jumlah komoditas menurut kelompok pengeluaran. Tapi apa sih kelompok pengeluaran? Nah, pengeluaran kita sebagai manusia itu dikelompokkan ke dalam 11 kelompok pengeluaran kalau secara statistik gitu ya. Yang pertama ada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Yang kedua ada kelompok pakaian dan alas kaki. Yang ketiga kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Yang keempat kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Yang kelima kelompok kesehatan. Yang keenam kelompok transportasi. Yang ketujuh kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Yang kedelapan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Kemudian yang kesembilan kelompok pendidikan, yang ke-10 kelompok penyediaan makanan, minuman, restoran atau yang makanan-makanan siap saji, yang ke-11 adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nah, dari hasil SBH bisa kita lihat bahwa komoditas yang paling banyak dikonsumsi di masyarakat di Nabire itu terletak pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Berarti kita konsumsinya masih cukup tinggi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seperti itu ya. Kemudian untuk komoditas yang paling sedikit jumlahnya itu terdapat di kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Contoh mainan anak, tas sekolah, buku tulis bergaris, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat untuk profil dari dari Timika. Nah, kalau kita lihat dari Timika, tadi kan sudah saya sebutkan itu ada
317 komoditas gitu ya yang kami tangkap dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dari 317 komoditas ini 242 komoditas merupakan komoditas lama hasil SBH 2018 yang terpilih kembali dari hasil SBH 2022. Kemudian ada 75 komoditas baru, kemudian ada 48 komoditas yang sudah tidak terpilih lagi gitu ya, yang sudah kecil gitu ya konsumsinya oleh masyarakat, jadi tidak terpilih kembali di tahun 2022. Oke, next. Nah, berikut beberapa komoditas unik yang kami tangkap untuk Kabupaten Nabire. Ada ketela rambat, ada daging babi, ada buah pinang, dan kapur siri. Selanjutnya, kalau kita mau lihat profil dari komoditas-komoditas yang hilang atau yang baru di Timika, kita lihat untuk komoditas yang hilang itu ada surat kabar harian, kemudian ada topi, ada bir, ada talas, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk komoditas baru itu ada tarif parkir, obat penurun panas, tarif ojek motor, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan melihat bobot gitu ya, bobot yang tadi saya bilang gitu ya, persentase konsumsi masyarakat itu ada di mana sih? Nah, untuk Provinsi Papua Tengah, bobot tertinggi atau konsumsi tertinggi masyarakat tadi sepadan gitu ya, sejalan dengan total komoditasnya gitu. Adanya di kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 43%. Kemudian konsumsi masyarakat tertinggi berikutnya ada di kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Yang ketiga, bobot tertingginya terdapat di kelompok transportasi sebesar 9,73%. Kalau di Kabupaten Nabire kurang lebih sama, lagi-lagi bobot tertingginya atau konsumsi tertinggi itu ada di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kemudian ada di kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, lalu kelompok transportasi. Nah, kalau kita lihat untuk Timika ini agak beda gitu ya, kita bisa melakukan perbandingan. Nah, kalau kita lihat dari Timika terjadi shifting atau pergeseran pola konsumsi masyarakat dari 2018 ke 2022. Contoh kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok perlengkapan dan peralatan, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, masing-masing 0,7 sorry nggak kelihatan, masing-masing 0,72 dan dan 1,90 gitu ya kalau tidak salah, karena di sini dia agak geser. Dan kemudian kelompok kesehatan itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan penggunaannya. Jadi Bapak Ibu di Kabupaten Jaya di Timika, konsumsinya terhadap fasilitas kesehatan atau terhadap produk-produk kesehatan itu meningkat gitu dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya kita lihat perbandingan 10 komoditas tertinggi di Provinsi Papua Tengah. Itu ada sewa rumah, ada beras, ada tarif listrik, bensin, biaya langganan internet, tarif pulsa ponsel, minyak goreng, rokok, BBRT, dan daging ayam ras. Kalau kita lihat untuk yang Nabire, ada tarif listrik, beras, bensin, sewa rumah, rokok, tarif pulsa ponsel, dan seterusnya gitu ya, sampai ada BBRT. Kemudian kalau Timika, ada sewa rumah, ada beras, ada tarif listrik, ada biaya langganan internet, bensin, dan seterusnya sampai di kontrak rumah. Jadi kalau kita lihat dari wilayah Provinsi Papua Tengah, Nabire maupun Timika, sebenarnya top 10 komoditas dengan bobot terbesarnya itu kurang lebih sama gitu ya, mirip-mirip, cuma urutannya aja yang beda-beda seperti itu. Ada yang sewa rumahnya paling tinggi konsumsi bobotnya, sedangkan misalnya kabupaten lain berasnya misalnya yang paling tinggi bobotnya.
Nah, itu saja paparan dari saya terkait sosialisasi inflasi dan survei biaya hidup 2022. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Mbak Intan Senaga. Baik, kita lanjut ke pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Nabire, yakni sosialisasi hasil sensus pertanian 2023. Kepada Bapak Bowo Budi Sumanto, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Yang saya hormati Mbak Intan dan Bapak Ibu semua, izin saya akan mencoba menyampaikan materi hasil sensus pertanian tahap 1 ya Pak. Berarti pasti ada lanjutan tahap 2, entah 3 atau 4 atau sudah lengkap. Baiklah ya Bapak Ibu, sekedar info bahwa sensus pertanian tahun 2023 itu adalah sensus yang ke-7 ya. Sensus pertama itu dilakukan pada tahun 1963, lalu 10 tahun ya, 73, 93 dan akhirnya ke sensus yang ke-7 yaitu sensus tahun 2023. Baiklah, lanjut Mbak. Jadi outline yang akan saya sampaikan ada 2, yaitu gambaran singkat mengenai sensus pertanian tahun 2023 dan hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2003 tahap pertama. Saya pikir saya kurang melihat Pak ya, tapi daripada duduk lebih baik saya berdiri lah, biar sedikit rileks. Oke Mbak, lanjut Mbak. Ya, gambaran singkat. Oke Pak. Tentu saja Bapak Ibu ya, setiap pelaksanaan suatu kegiatan tentu saja pasti memiliki dasar hukum ya. Nah, dalam sensus pertanian tahun 2023, dasar pelaksanaannya ada 3, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik ya, di mana memang BPS setiap 10 tahun sekali melaksanakan sensus. Ada 3 jenis sensus, yaitu sensus penduduk ya, di mana tahun berakhiran 0 itu pasti sensus penduduk. Lalu sensus pertanian yaitu setiap tahun berakhiran angka 3, itu ciri khas khusus Pak ya. Lalu nanti ada sensus ekonomi yaitu tahun yang berakhiran angka 6. Lalu bedanya apa dengan sensus pertanian ini? Sensus pertanian ini Pak tidak mengcover unit usaha non pertanian seperti kios-kios kelontong, enggak tercover dalam pelaksanaan sensus pertanian. Oke, yang kedua yaitu rekomendasi Food and Agriculture Organization dari FAO ya Pak. Itu juga di situ setiap negara anggota melakukan sensus pertanian minimal 10 tahun. Yang ketiga dasarnya adalah World Program for the Census of Agriculture atau WCA. Nah, di sini jelas bahwa sensus pertanian itu sebenarnya mampu menjawab ya, data dari sensus pertanian itu akan mampu menjawab di level nasional maupun di level global ya, karena memang pangan itu adalah penting ya Pak ya. Nah, di dalam pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 itu Pak ada hashtag ya, hashtagnya sensus pertanian tahun 2023 itu mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Nah, ini kan hashtag ini jadi penting sebenarnya. Kedaulatan pangan, kalau kedaulatan pangan itu bisa tercapai, berarti kesejahteraan petani saya yakin juga akan tercapai. Mengapa demikian? Ya, kalau kita mencapai kedaulatan pangan, otomatis swasembada pangan kita akan terpenuhi, sehingga nilai tawar dari komoditas hasil pertanian tentu saja petani bisa menentukan sendiri. Tapi ketika kita tidak berdaulat, ya tentu saja komoditas pertanian kita masih terintervensi oleh komoditas dari luar. Seperti itu. Nah, ini hashtagnya. Jadi hashtag daripada sensus pertanian tahun 2023 adalah
mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Oke Mbak Nek. Bapak Ibu, dalam setiap pelaksanaan tentu juga ada tujuan dan cakupan. Nah, cakupan atau tujuan daripada sensus pertanian itu ada 3. 1, menyediakan data mengenai struktur pertanian nasional, ya. Yang kedua adalah menyediakan kerangka sampel pertanian yang mutakhir. Artinya kerangka sampel, siapa tahu ada pihak-pihak akademisi atau masyarakat atau perusahaan yang ingin melakukan penelitian, ya. Tentu data hasil sensus ini penting untuk dijadikan acuan atau tolok ukur begitu ya. Yang ketiga adalah sebagai benchmark dan rekonsiliasi, yaitu sebagai tolok ukur tadi ya. Sehingga ketika dijadikan tolok ukur maka dilakukan keputusan rekonsiliasinya. Sedangkan cakupan sensus pertanian tahun 2003 itu ada 7 sektor Pak, yaitu tanaman pangan, ya, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa lainnya. Sementara untuk cakupan unit usaha ada 3, ya, yaitu unit usaha pertanian perorangan atau UTP, ya, terus perusahaan pertanian berbadan hukum atau yang kita sebut nantinya adalah UPB, dan yang ketiga adalah usaha pertanian lainnya. Nah, perusahaan pertanian lainnya ini sebenarnya baru Pak, berbeda dengan sensus pertanian tahun 2013 ya. Jadi ini mulai dikelompokkan lagi gitu. Jadi yang dimaksud daripada usaha pertanian lainnya itu adalah misalkan seperti kalau di sini ada pondok pesantren atau institusi TNI Polri yang mungkin beternak sapi atau beternak apapun gitu di sektor pertanian. Nah, itu akan dimasukkan sebagai unit usaha pertanian lainnya. Ya, kalau perorangan jelas, yaitu di situ adalah untuk rumah tangga ya. Kalau perusahaan juga jelas. Nah, dalam pelaksanaan sensus pertanian BPS Kabupaten Nabire itu melibatkan 180 orang petugas, yaitu mitra BPS yang kita kenal dengan mitra BPS, karena memang SDM BPS Kabupaten Nabire itu hanya sekitar 21 pegawai yang mengcover 2 kabupaten Pak. Jadi Nabire ini, BPS Nabire masih mengcover Kabupaten Dogiai, tapi petugas Dogiai lain lagi. Nah, biasanya sensus dilaksanakan 1 bulan, tapi untuk tahun 2023 sensus dilaksanakan selama 2 bulan. Oleh karena itu jumlah petugas juga dikurangi setengahnya ya Pak ya, harusnya itu 200-an lebih itu petugasnya, maka dikurangi menjadi 180 orang. Nah, ini juga bagian daripada BPS membuka lapangan kerja buat ya orang-orang Nabire yang membutuhkan pekerjaan untuk menjadi mitra BPS, tetapi bukan honorer Pak ya. Ya, bukan K2 atau tenaga honorer. Oke Mbak, lanjut. Nah, data yang dihasilkan dari pencacahan lengkap ya, ini sebenarnya rincinya Pak ya. Ini nanti kalau pencacahan lengkap kan kita saat ini belum lengkap. Jadi sebenarnya gambaran secara umumnya seperti itu, termasuk mungkin di produksinya ya. Tapi karena kita masih di tahap 1, kita belum sampai kepada tingkat produktivitasnya dan kesejahteraan petaninya. Ini naik aja Mbak. Oke, kita melangkah yang kedua Pak ya, outline kedua, yaitu hasil pencacahan sensus pertanian tahap pertama. Dari diseminasi hasil pencacahan lengkap Pak, itu sebenarnya sudah dilakukan sejak tanggal 4 Desember. Ya, tanggal 4 Desember itu hasil sensus pertanian tahap pertama udah kita rilis. Ketika data udah kita rilis, artinya sah untuk bisa disampaikan kepada masyarakat dan bisa diketahui dan bisa digunakan. Sedangkan variabel yang didiseminasikan yaitu usaha pertanian dan rumah tangga atau usaha pertanian ya, usaha pertanian dan rumah tangga pertanian.
Ya Pak ya, ini terus ada 8 ini ya. Ada 8 yang kita diseminasikan. Kedua itu demografi pengelola usaha pertanian. Yang ketiga adalah lahan yang dikuasai ya. Nanti di situ akan berbicara yang ada namanya petani gurem gitu ya. Itu menyangkut lahan yang dikuasai. Nah, ini ada juga petani gurem, terus petani milenial dan urban farming ya. Jadi petani di perkotaan, terus penggunaan pupuk dan komoditas. Nah seperti itu Pak ya, yang kita diseminasikan ada 8 item seperti yang sudah saya sampaikan. Oke Mbak, lanjut. Lalu bagaimana hasil sesungguhnya sensus pertanian tahap pertama? Di Nabire Pak, secara umum sebenarnya jumlah usaha pertanian kita itu mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan ya dibandingkan 10 tahun yang lalu, yaitu hasil sensus pertanian tahun 2013. Nih ya, di tahun 2023 usaha pertanian itu tercatat sebanyak 17.970 unit usaha yang terbagi menjadi 3 seperti yang tadi sampaikan, ada UTP, ada UPB, dan ada UTL atau UTP, ada usaha pertanian perorangan, yaitu ada 17.962 unit usaha, dan perusahaan yang pertanian yang berbadan hukum hanya ada 4 Pak ya. Lalu untuk UTL ya, usaha unit pertanian yang dilakukan oleh di luar perusahaan atau perorangan itu ada 4 juga ya. Nah, dari total inilah, dari ketiga unit ya, karakteristik dari unit usaha di sektor pertanian inilah ya, ini nanti akan kita perlihatkan lagi, kita breakdown lagi menjadi ke sektornya gitu. Tadi kan cakupan ada 7 sektor ya. Nah ini sektornya Pak. Dari 17.970 tadi ya, kalau kita lihat per sektornya ya, 7 sektor tadi, yaitu sektor peternakan adalah sektor yang paling besar ya. Masyarakat di Nabire ternyata hobi beternak kan gitu artinya ya. Artinya kan seperti itu. Nah, di mana peternakan itu sebanyak 9.667 unit usaha gitu ya. Itu di peternakan. Sementara di tanaman pangan ya, tanaman pangan itu meliputi tanam padi ya, padi palawija ya, seperti itu yang tanaman pangan. Itu sebanyak 9.166. Ada, mohon maaf Pak, ini mata sudah 4 tapi masih juga belum jelas ya. Dan untuk sektor hortikultura hanya 7.813 unit usaha dan tidak ada UTL maupun UPB-nya. Nah, sementara untuk subsektor perkebunan di situ untuk UTP-nya ada 2.285 unit usaha, tetapi di perkebunan kita ada usaha perusahaan yang berbadan hukum, yaitu sebanyak ada 3 usaha di sektor perkebunan ya, kemungkinan itu yang di JDI ya, kemungkinan ya. Terus untuk sektor perikanan itu 2.108 unit usaha, sementara untuk UPB-nya tidak ada, tapi UTL-nya ada untuk sektor perikanan. Nah ini entah apa yang melakukan ya untuk 3 unit usaha UTL itu. Sementara untuk kehutanan jumlahnya 301 unit usaha dan ada perusahaan yang berbadan hukum yang bergerak di sektor kehutanan, yaitu 1. Untuk UTL-nya tidak ada. Dan terakhir adalah jasa pertanian ya, jasa pertanian itu ada 86 dan 1 UTL. Kalau jasa pertanian itu sebenarnya yang di cover dalam sensus pertanian tahun 2023 itu Pak, itu jasa pertanian yang benar-benar dilakukan menggunakan peralatan modern gitu. Kalau dulu kan jasa itu masih misalkan perorangan punya cangkul terus diminta nyangkul di sawah, itu dianggap jasa. Sekarang tidak, dia harus berbentuk kelompok
dan memiliki alat modern ya, mungkin traktor gitu ya, atau alat panen padi gitu ya. Oke Mbak, lanjut Mbak. Next. Nah, sedangkan sebaran UTP menurut wilayah Pak, kita di Nabire ini kan ada 15 kecamatan ya, atau distrik lah, kalau di Papua ini kan orang familiar dengan distrik bukan kecamatan gitu. Nah, dari sebaran ini nampak bahwa distrik Nabire ya itu merupakan distrik yang memiliki unit usaha pertanian terbesar, yaitu sejumlah 4.843 unit. Nah, sementara yang paling terkecil itu berada di Teluk Kimi ya. Teluk Kimi yaitu 224 unit. Ini sebarannya Pak dari 962, karena ini kita berbicara UTP ya. Kalau kita berbicara unit keseluruhan tadi 17.970. Kalau ini hanya 9.962. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebaran UTP Pak untuk yang urban farming. Itu kalau di ini hanya ada di Nabire ya, di perkotaan, itu hanya ada sedikit. Di sini yang dimaksudkan adalah kan sekarang zaman modern ya, kita tahu ada apa itu pertanian yang memanfaatkan lahan terbatas ya, seperti yang apa ini yang pekarangan, misalkan kita punya pekarangan, terus kita coba menanam di dalam paralon itu. Apa namanya yang paralon ini saya? Ya hidroponik ya. Nah, itu kan sebenarnya bagus ketika dikembangkan karena itu menggunakan teknologi ya. Teknologi pertanian gitu. Sehingga kalau ini di Nabire ternyata sampai dengan saat ini ya, tahun 2023 itu hanya ada 6 usaha ya yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya, itu memanfaatkan lahan yang terbatas yang biasanya tidak dengan media tanah ya, itu hanya ada 6. Nah, mudah-mudahan instansi terkait ya, mungkin Dinas Pertanian atau Tanaman Pangan bisa menjadi acuan data ini untuk mengambil kebijakan, kira-kira bisa nggak dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Nabire. Oke Pak, next. Komposisi petani berdasarkan umur. Nah, ini kalau kita lihat Pak ya, sebenarnya kalau didasarkan umur ya, penduduk Nabire itu kalau menurut BPS ya, seperti tadi disampaikan Pak Sekda dengan Dukcapil itu memang belum sinkron gitu, belum ada sinkron, walaupun ada Perpres 39 tahun 2019 mengenai satu data ya, yaitu termasuk data kependudukan, tapi sampai saat ini memang belum sinkron karena BPS datanya sampai dengan 2023 itu masih 173.000 sekian gitu, tapi kalau dari Dukcapil itu udah hampir mencapai 200.000, jadi memang belum sinkron. Nah, dari sisi umur ya, kita kembali dari sisi umur, hasil sensus ya, untuk petani yang umurnya kurang ya, dari 15 tahun itu hanya 0,00 berapa ini? 7 ya? 0, enggak ada ya, 0 ya ini ya. Ada. Terus untuk umur 15 sampai 24 tahun itu 2,08% ya. Sementara 25 sampai 30 itu 16,28%. Dan selanjutnya Pak ya, aduh mohon maaf ini. Sementara sebaran petani menurut generasi. Nah, ini Pak, kan ada generasi milenial ya. Terima kasih Mbak, agak besar supaya bisa dibaca, ini udah dekat tapi masih. Nah, itu ada yang namanya baby boomer ya, itu 15,94%, ada post generasi Z yaitu kosong, nggak ada ya. Sementara yang ada hanya generasi Z. Generasi Z pun masih sedikit yang tertarik dalam bidang pertanian, itu hanya 5,01%. Sementara yang terbanyak adalah
generasi milenial ya, generasi Z tadi yang kecil. Milenial lumayan tertarik, banyak ini di Nabire sudah mencapai 39,74% ya, itu petani milenial. Sementara untuk generasi X ya 38,64%. Ya, jadi pos generasi Z yang sama sekali belum tertarik ya. Nanti kiat-kiatnya dari dinas terkait, mudah-mudahan untuk generasi ini bisa tertarik. Oke Mbak, lanjut. Mbak agak di up sedikit. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah angka mengenai penggunaan alsintan. Ya, alsintan itu alat dan mesin pertanian. Nah, di Nabire itu hampir 93,44% petani tidak menggunakan alsintan. Ya, berarti sangat besar, berarti betul-betul masih tradisional. Ya. Nah, sementara yang menggunakan alsintan itu hanya 6,56% atau sebanyak 1.262 dari 17.962 ya yang melaksanakan tadi usaha pertanian. Jadi ini memang sangat kecil dan mungkin ini informasi penting buat dinas terkait ya, khususnya dinas pertanian, perkebunan atau dinas tanaman pangan ya, juga ketahanan pangan mungkin bagaimana hal ini bisa terus ditingkatkan sehingga nanti 10 tahun jangan sampai angkanya turun gitu. Kalau angkanya turun, wah nggak berhasil tuh dari dinas-dinas terkait ya dalam pembinaan pertanian di Kabupaten Nabire. Nah, ini juga menarik dari 6,56 ya petani yang menggunakan alsintan tadi, ternyata hanya 320 petani ya milenialnya gitu. Jadi dari sekian jumlah petani ya 1262 itu hanya 25,36 petani milenialnya. Berarti yang kesininya masih petani-petani yang tua-tua ya, yang masih mau nekuni lah di bidang pertanian seperti itu ya. Nah, ini ada sekitar 74,64. Padahal saat ini ya penduduk milenial kita lumayan banyak gitu ya. Ini yang sebenarnya itu yang sering saya sampaikan bahwa sektor pertanian itu sektor sangat strategis. Kenapa yang saya sampaikan sangat strategis? Karena kebutuhan pangan itu adalah mutlak. Bapak Ibu boleh bayangkan, seandainya sektor pertanian itu tidak ada, apakah akan ada kelanjutan kehidupan? Kan tidak ada, iya kan? Meskipun pertambangan kita okelah maju lah, sektor-sektor yang lain maju, tapi pertanian tiba-tiba hilang. Orang nggak mau jadi petani karena apa? Miskin. Karena kemiskinan memang masih melekat di pada sektor pertanian. Seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa kita perlu terus meningkatkan ya produktivitas di sektor pertanian dengan berbagai cara. Ya, sehingga penduduk kita khususnya kaum muda kita gitu ya tidak hanya berharap bekerja di sektor yang lain gitu kan, maunya di sektor-sektor yang gajinya tinggi, katanya memiliki memiliki gaji yang tinggi, jaminan yang tinggi. Kalau jadi petani hanya capek, hidupnya tetap begitu-begitu saja. Nah, ini yang perlu dirubah mindset itu ya oleh dinas-dinas terkait, oleh pemerintah daerah Kabupaten Nabire. Nah, gambaran ini jelas ya bahwa dari sekian 1.200 sekian pengguna alsintan ya ternyata hanya 320 yang petani milenialnya ya, masih jauh dari harapan. Oke Mbak, lanjut. Jumlah rumah tangga usaha pertanian atau RUTP. Nah, ini bedanya Pak ya. Bedanya usaha pertanian perorangan dengan usaha rumah tangga. Kalau rumah tangga ya itu biasanya memang ada suami istri anak ya, itu rumah tangga itu keluarga batih, atau kalau BBS kan rumah tangga pendekatannya adalah dapur ya, penyediaan makan. Nah,
Di Nabire ternyata jumlah rumah tangga usaha pertanian dan usaha pertanian perorangan, ya, perbandingannya ya ini ya Pak ya, itu ada 17.056 unit UTP. Nah, sementara rumah tangga usaha pertaniannya tahun 2000, coba Pak di ini Mbak, ini yang warna ini, iya. Nah, ini perbandingan ya tahun 2013 dengan tahun 2023. Nah, ini ada peningkatan ya RUTP dibandingkan tahun 2013, itu ada 14.220 unit usaha rumah tangga pertanian. Sementara di tahun 2023 itu ada 17.056 unit rumah tangga pertanian. Nah, itu rasionya 1,05 sama dengan 1:1, hampir ya. Karena memang tadi UTP-nya kan 17.962. Hampir satu rumah tangga juga merupakan satu unit usaha perorangan. Oke Mbak, naik, lanjut. Nah, sebaran UPP dan UTL menurut wilayah. Nah, UPP Pak ya, UPP tadi adalah perusahaan ya yang bergerak di sektor pertanian dan dia memiliki badan hukum. Nah, UPP terdapat di distrik Makimi dan distrik Wanggar, ya Pak, sebanyak masing-masing 1 unit, dan distrik Yaur sebanyak 2 unit. Jadi Makimi 1 unit, Wanggar 1 unit, distrik Yaur 2 unit, sehingga totalnya 4. Nah, sementara kita ini kan ada 15 distrik ya. Nah, perusahaan ini ternyata hanya tersebar di wilayah distrik Wanggar, Makini dan Yaur. Nabire malah tidak ada Pak ya, distrik di Nabire ya yang melakukan mempunyai perusahaan yang berbadan hukum. Oke, tuh sabar Mbak, balik. Untuk UTL-nya Pak ya, lainnya tadi terdapat di distrik Teluk Gimi, distrik Nabire Barat ya, sebanyak masing-masing 1, dan Makimi sebanyak 2 unit. Berarti di distrik Makimi itu ada UPP, ada juga UTL-nya, kan begitu ya jadinya. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini Pak, komoditas yang paling banyak diusahakan. Artinya mungkin komoditas pertanian itu banyak gitu ya. Tetapi ketika di persentase ya, mana usaha-usaha yang menurut masyarakat itu banyak disenangi sehingga dia melakukan usaha di membudidayakan komoditas tersebut ya. Nah, itu ada di 4 subsektor, yaitu tanaman pangan ya, itu mencakup ubi jalar, ubi kayu, talas, dan jagung hibrida ya. Nah, itu ubi jalar besarannya ada Pak itu ya 20,8% ya, itu untuk ubi jalar. Dan untuk peternakan, coba Mbak kasih naik bisa. Nah, peternakan itu yang diusahakan adalah ayam kampung sebesar 15% ya, 15,66%. Terus babi ya, babi lumayan di Nabire ini banyak orang ternak babi ya, 15,25%. Sapi potong hanya 9,29% ya, itu untuk sektor peternakan. Coba Mbak ke bawah. Nah, untuk hortikultura ternyata yang senang diusahakan ya, komoditas yang digemari masyarakat untuk dibudidayakan itu cabai rawit meskipun hanya 5,29%, dan pisang kepok ya. Pisang kepok ini mungkin menyangkut usaha mikro ya, mungkin penjualan pisang goreng dan lain-lain, itu mungkin pisang kepok ini, sehingga pisang kepok banyak diminati untuk dijadikan usaha pertanian. Nah, sementara sektor yang satu lagi adalah perkebunan, yaitu pinang. Ternyata pinang di Nabire ini lumayan digemari masyarakat ya, menjadi komoditas yang termasuk komoditas terbesar, 10 terbesar yang diusahakan. Sementara yang saya juga sedikit aneh ya, sebenarnya aneh juga gitu, kan ada 7 sektor tadi, berarti ada 3 sektor yang sama sekali kurang disenangi
mungkin diusahakan tetapi tidak masuk 10 besar, berarti kurang diminati oleh masyarakat, yaitu ada, karena besarannya dia kurang dari 5% mungkin, yaitu ada subsektor perikanan. Nah padahal kalau Nabire ini kan daerah pantai ya, lalu kenapa perikanan tidak masuk di 10 ya, komoditas perikanan kenapa tidak bisa masuk di 10 komoditas terbesar yang diusahakan ya, atau yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat. Ini juga suatu yang perlu mungkin Bapak Ibu dari Dinas Perikanan perlu evaluasi gitu, apa dan kenapa sehingga subsektor perikanan justru tidak menjadi sesuatu yang diusahakan oleh masyarakat. Kedua adalah kehutanan. Kalau kehutanan mungkin kemarin Pak fenomenanya adalah di Nabire karena aturan tentang kehutanan yang sudah mulai ketat ya, sehingga usaha-usaha di sektor kehutanan itu mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Kalau untuk yang sektor jasa ya kemungkinan memang itu tadi, karena memang sektor jasa mungkin belum terlalu menarik seperti yang tadi angka sebelumnya ya, bahwa yang menggunakan Alsintan kan masih sedikit tadi, hanya sekitar 6,5 ya, 6,5% tadi gitu. Akhirnya orang yang bergerak di sektor jasa pertanian mungkin tidak terlalu menjanjikan, kecuali ke depan bahwa yang menggunakan Alsintan ya, alat mesin pertanian yang modern itu bisa meningkat, mungkin jasa di sektor jasa pertanian juga akan meningkat. Oke Mbak, lanjut. Nah ini terakhir Bapak Ibu ya, informasi mungkin lebih rinci ya, tadi sudah disampaikan juga sama moderator bahwa hasil pendataan BPS Nabire outputnya ya yang sudah dirilis itu bisa dilihat melalui leaflet ya, leaflet atau BRS-nya Nabire ya, buklet juga publikasi berupa buku itu melalui https ya sensus.bps.go.id. Nah Bapak Ibu bisa mencoba masuk di websitenya BPS untuk melihat selanjutnya, dan boleh mungkin bisa juga mendownload, karena memang BPS saat ini sudah memberikan aturan ya bahwa untuk pencetakan publikasi yang bersifat hard itu ya, itu sudah dikurangi. Jadi semua data sudah disimpan dalam bentuk file ya, entah itu Excel atau Word gitu. Jadi nanti bisa dikunjungi di websitenya BPS Nabire, apa-apa data yang Bapak Ibu perlukan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Demikian, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bowo. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Bowo. Baik, kita masuk di sesi diskusi. Baik ya, terima kasih Pak Bowo dan tim ya di depan, para narasumber. Ini mungkin kami perkenalkan, saya Dede Daman dari KPPN Nabire, Kantor Pelayanan Pertanian Negara Nabire. Mungkin kami ini saja Pak, ini tadi disampaikan oleh narasumber pertama bahwa sebenarnya untuk BPS ini menerima kolaborasi terkait data Pak ya. Nah ini kami ini mungkin ingin sharing Pak ya, karena kami sebenarnya KPPN Nabire ini punya banyak data Pak ya, terutama data masalah keuangan negara, dan selama ini kami merasa data itu belum bisa kami manfaatkan Pak ya, sehingga kami karena kami belum begitu paham terkait dengan statistik, semua statistik kan bisa menyajikan data menjadi sesuatu secara bisa mudah dipahami oleh masyarakat gitu ya.
Nah, kami KPN Nabire ini selama tahun 2023 saya contoh Pak ya, kami menyalurkan atau mengelola pagu APBN itu sebesar 8,4 triliun. Itu terdiri dari belanja pusat dan belanja daerah. Nah sementara kita mungkin semua orang juga memahami bahwa salah satu fungsi APBN ini adalah untuk memberikan stimulus terhadap pertumbuhan perekonomian gitu Pak ya. Nah saya itu pengen kami siap gitu berkolaborasi dengan BPS agar data APBN ini bisa digunakan juga mungkin di mana letaknya gitu ya untuk masyarakat tahu bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nabire ini juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah gitu Pak, belanja pemerintah, sehingga APBN ini betul-betul dirasakan hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memberikan pertumbuhan perekonomian kepada masyarakat gitu Pak ya. Jadi kami mungkin nanti siap dari tim BPS kalau misalnya diminta data ya, karena data kami banyak gitu Pak ya, tadi sampaikan. Jadi untuk tahun 2024 ini kami punya pagu anggaran itu 9,4 triliun. Itu untuk belanja pemerintah pusat itu sekitar 1,1 triliun yang disebarkan kepada sekitar 70 satuan kerja ya. Sementara untuk pemerintah daerah itu sekitar 8,3 triliun itu disalurkan kepada 6 pemerintah daerah ya. Jadi 5 kabupaten, 1 ibu kota provinsi. Nah ini penting Bapak Ibu ya, apabila ini bisa dilihat gitu, bagaimana sebesar apa pengaruhnya terhadap kontribusi APBN di sini. Nah ini penting untuk kita sampaikan ke pusat untuk dijadikan pengambilan kebijakan. Nah apakah ini untuk ditingkatkan di sini bisa ditambah lagi gitu APBN di sini, atau ini dianggap sudah tepat gitu. Karena selama ini rumus pemberian TKD atau transfer ke daerah itu hampir diambil rumus secara umum, sehingga daerah yang minus pendapatan dengan yang surplus pendapatan itu pemberiannya hampir sama gitu. Nah sehingga ini akan mendorong untuk yang sudah maju akan semakin maju kan, sementara yang tertinggal ini karena berkutat di situ saja hanya mengandalkan pemerintah transfer dari pusat, ini akan ketinggalan. Tapi dengan nanti pemerintah pusat tahu bahwa ini kontribusinya sangat berperan gitu, kemudian sedangkan APBN-nya kurang, ini kan bisa digenjot misalnya dari kantor pusat, sehingga yang daerah tertinggal ini juga akan cepat menyesuaikan dengan daerah yang maju. Mungkin itu Pak, ini sebagai ini aja, sebagai masukan saja ya. Terima kasih atas ininya. Mungkin mudah-mudahan Bapak mungkin bisa nanti bekerja dibicarakan dengan tim, kami siap untuk juga berkolaborasi. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung ditanggapi aja Mas Willy. Terima kasih Pak Kepala Kantor KPPN Nabire. Mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Pimpinan, Pak Bowo. Baik Pak, intinya terkait stimulus anggaran dan pengaruhnya atau signifikansinya terhadap perekonomian itu salah satu hitungan di BPS juga. Artinya ada lapangan usaha dari sektor administrasi pemerintahan. Setiap tahun itu biasanya terpusat datanya. Data yang saya pahami, data terkait APBN itu kan sudah terbuka Pak ya, sudah bisa diakses secara umum. Namun secara khusus nanti kita bisa berkolaborasi, misalnya kita mau melihat dari sisi wilayahnya. Kita kaitkan dengan misalnya indeks kesulitan geografis. Di BPS itu ada, dulu ada, sekarang sudah masuk ke lingkup Kementerian Desa Tertinggal. Nah, dari situ kita bisa melihat, kita bisa sandingkan mana-mana yang mungkin terkait di perekonomian data dari KPPN itu. Secara khusus ya, kalau secara umum kan datanya sudah terbuka Pak ya. Yang saya pahami dari perhitungan PDRB itu sudah bisa diakses. Kami pun biasa akses dari sana gitu. Mungkin tambahan Pak Bowo? Ya sedikit Pak Dede, terima kasih itu sih. Nanti Pak kita bicarakan, memang kalau APBD kan memang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian ketika kita menghitung membuat PDRB Pak ya, kan seperti itu. Jadi kalau saya lihat, kalau saya pahami bahwa ada sesuatu yang khusus sih tentang anggaran tadi ya, supaya masyarakat lebih tahu bukan hanya sekedar PDRB gitu kan tadi maksudnya. Nanti Pak kita akan bicarakan dengan tim kami di kantor ya, nanti kita biar berapa orang ke sana, kira-kira
publikasi yang bagaimana judulnya gitu kan, sehingga itu akan bisa menyampaikan kepada masyarakat, ini loh anggaran yang dikelola KPPN ini memiliki dampak ini loh gitu. Nanti Pak, kita terima kasih banyak, dan itu walaupun mungkin memang kami banyak juga tugas Pak untuk publikasi sampai kewalahan gitu kan, kita memang memerlukan beberapa teman-teman yang memang fokus. Nanti Pak, insya Allah kami akan ke KPPN, nanti kita bicarakan tindak lanjutnya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa lancar lah kita melaksanakan apa yang itu, karena memang penting sebagai pertanggungjawaban buat masyarakat kan gitu. Oke Pak, ya itu ya, saya kira nanti kita tindak lanjuti Pak. Oke, Terima kasih Pak Bowo dan Mas Willy. Bagaimana? Untuk mengakhiri kegiatan kita, izinkan saya untuk berpantun. Jalan-jalan ke Samabusa, jangan lupa mampir di Sanoba. Terima kasih untuk kita semua. Acara kita sukses, data berguna. Terima kasih. Selamat siang. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara.